selamat malam Sobat Pintar semuanya. Apa kabar nih? Kita kembali lagi di dalam Instagram Live Aku Pintar. Dan kali ini kita bersama dengan Wiloka Workshop. Nah, Sobat Pintar nih, semuanya apa kabar nih? Teman-teman semua yang ada di sini. Nah, teman-teman, Kak Sasa nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa melakukan protokol kesehatan dimanapun Sobat semuanya berada. Senang banget nih, malam ini Kak Sasa dapat bertemu dan berdiskusi bersama dengan Sobat Pintar semua, meskipun hanya secara virtual seperti ini ya. Kali ini kita ada di acara live streaming Instagram Aku Pintar bersama Wiloka Workshop, dan malam ini kita akan membahas tema yang seksi banget pokoknya, yaitu detox diri, self-care ala generasi Z, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Oke, sebelum kita mulai Instagram Live kali ini, Kak Sasa pengen tanya ke Sobat Pintar dulu nih. Seberapa aware sih Sobat mengenai hal-hal yang berkaitan sama kesehatan mental atau mental health dari teman-teman itu sendiri? Kalau menurut Kak Sasa pribadi sih, ini adalah salah satu hal yang penting ya untuk diketahui oleh kita semua. Nah, sebelum kita lanjut, Kak Sasa pengen memberikan sedikit definisi tentang kesehatan mental. Ini dari WHO nih teman-teman. WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai bentuk kesejahteraan mental di mana seorang individu harus menyadari kemampuannya sendiri untuk dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja sama secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Sedangkan menurut CDC, Center for Disease Control, ini adalah lembaga Departemen Kesehatan dan Layanan di Amerika Serikat, teman-teman. Kesehatan mental adalah dasar dari kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Jadi, sepenting itu ya Sobat kesehatan mental. Dua lembaga besar tadi, WHO dan CDC, nyatanya punya statement yang menyinggung kalau kesehatan mental ini sangat penting. Pokoknya penting banget deh. Lalu sebagai generasi Z, menurut Sobat Pintar ini seberapa penting sih kesehatan mental itu dan gimana caranya agar kita dapat menjaga kesehatan mental di era new normal seperti ini? Apalagi di masa pandemi ini, Sobat jadi terbatasi ruang sosialnya dan mau nggak mau beralihlah kita ke dunia virtual ketimbang dunia nyata. Pokoknya jadi jarang banget tatap muka sama teman-teman, jarang banget bersosialisasi, dan itu adalah perubahan yang sangat drastis ya. Nah, nggak perlu pusing dan risau sendirian nih Sobat, karena malam ini kita bisa tanya semua kegalauan yang sedang dialami sepuasnya ke Kak Dite Anindita, SPSI. Halo Kak Dite. Nah, Kak Dite ini adalah konselor pendidikan dan pengembangan diri Wiloka Workshop. Yuk kita sapa dulu Kak Dite. Hai Kak Dite. Halo, selamat malam Mbak Sasa. Malam. Semuanya. Sehat, Mbak? Alhamdulillah nih Kak Dite. Kak Dite gimana? Kabar baik? Kabar baik, sehat banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget nih Kak Dite. Malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol seputar kesehatan mental dengan Kak Dite yang memang sudah expert banget di bidang kesehatan mental atau psikologi lah ya kita sebutnya ya Kak. Nah, sebagai pertanyaan pembuka nih Kak, saya pengen banget nanya ini karena saya yakin teman-teman itu juga pasti penasaran apa yang saya tanya ini. Sebagai generasi muda yang terancam kesehatan mentalnya karena perubahan drastis dari pandemi ini, new normal yang benar-benar jeglek deh kalau orang Jawa bilang, menurut Kak Dite, seberapa penting sih Kak generasi Z, kami nih, harus sadar soal kesehatan mental yang dimiliki? Oke, thank you Mbak Sasa. Tadi mengintip komentar dari sobat-sobat pintar semua, mereka semua bilangnya penting banget, dan aku juga sangat setuju bahwa kesehatan mental itu pentingnya seberapa sih, itu penting aja pakai banget gitu loh. Bukan badan aja dipakai buat olahraga ya kan, biar seger, biar cakep gitu, biar sehat begitu. Begitu juga dengan mentali kita gitu. Apalagi sekarang pandemi new normal ya kan, nggak bisa kemana-mana, aktivitasnya terbatasi sekali, ketemunya cuma virtual begini nih Mbak, jauh-jauhan ya kan, nggak tahu Mbak Sasa lagi ngapain, pokoknya cuma kelihatan mukanya aja gitu. Itu jadi sangat penting banget untuk kita menjaga istilahnya kewarasan kita gitu ya, gitu. Karena kalau dulu bisa ketemu orang, bisa melihat gesturnya, bisa ngelihat ekspresinya dari dekat gitu, kalau sekarang kan nggak bisa ya, terbatasi banget sama layar gitu. Jadi
ya memang kita harus apa bisa menyehatkan mental kita biar nggak gampang sakit itu tadi gitu, sakit dari sakit mental itu tadi gitu. Oke, jadi kuncinya tadi ada satu poin penting nih Kak yang aku tangkap, yaitu menjaga kewarasan. Nah ini kan ada banyak banget caranya. Tapi itu salah satunya adalah konsultasi. Tapi sebagian orang tuh masih menganggap bahwa kalau melakukan konsultasi tentang gangguan kesehatan mental, khususnya ke psikolog lah katakanlah, itu adalah hal yang memalukan dan kebanyakan akhirnya memilih untuk pendem sendirilah atau diagnosa sendirilah tanpa bantuan para ahli. Padahal kan sebenarnya nggak boleh ya Kak. Nah gimana nih menurut Kak Gita nih? Ya, memang stigma itu masih banyak ya Mbak. Maksudnya gini, wah kamu ke psikolog ya, wah gila dong kamu gitu. Padahal kalau orang gila itu nggak ke psikolog, itu ke psikiater. Beda ya Kak. Karena kalau teman-teman menganggap orang gila, orang dengan gangguan jiwa itu kan mereka harus minum obat gitu. Sedangkan kami yang ketemunya sama konselor, sama psikolog itu nggak perlu pakai minum obat, butuhnya cuma apa? Cerita gitu. Jadi kalau Mbak Sasa nanya, penting nggak sih ke psikolog, penting nggak sih ke konselor? Selama itu bisa improve teman-teman, selama itu bisa mengimprove sobat pintar semua, kenapa tidak dilakukan gitu kan? Karena ke psikolog itu bukan berarti bukan berarti kalian gila, bukan berarti kalian nggak waras, itu enggak gitu kan. Ke psikolog, ke konselor itu bisa jadi menanyakan tentang bakatku apa ya Mbak gitu kan. Kira-kira minatku tuh lebih kemana ya Mbak gitu kan. Kira-kira Mbak kalau misalnya aku berada di lingkungan seperti ini tuh aku bisa berkembang nggak ya? Mbak, saya tuh punya pacar, sukanya ngomong kotor sama saya, sukanya mukulin sama saya, kira-kira harus dipertahankan nggak ya? Gitu. Kok saya nggak bisa lepas ya Mbak dari pacar saya yang suka mukulin saya misalnya gitu. Oke. Teman-teman atau klien yang datang untuk berkonsultasi itu sebenarnya gini, kalau aku meyakini ya Mbak, ada 2 orang tipikal yang mau konsultasi itu. Satu, itu memang butuh solusi, yang kedua hanya pengen didengerin. Jadi ke psikolog itu, kalau kalian cuma pengen didengerin, datanglah ke kami dengan senang hati banget mendengarkan. Gitu. Pun aku kalau misalnya Mbak Sasa cerita gitu ya, pasti aku nanya, Mbak Sasa butuh masukan dari aku atau enggak? Kalau dia bilang butuh, aku akan memberikan masukan. Tapi kalau dia bilang enggak, ya enggak. Aku akan menahan diri untuk tidak memberi masukan itu gitu. Paling minggu depan dia datang lagi ke saya, Mbak masukannya gimana ya? Jadi kembalikan lagi ke teman-teman yang mau konsultasi gitu ya Mbak. Nah, tuh sobat, buang stigma jauh-jauh, buang stigma negatif jauh-jauh tentang konsultasi ke psikolog, karena ini tuh sama aja kayak sobat ini mau curhat, tapi curhatnya dengan orang yang memang memiliki latar belakang atau background atau pendidikan tentang hal tersebut ya Kak. Jadi ya udah memang mengerti apa yang harus dilakukan seperti itu. Tapi Kak Gita, Mbak Sasa, itu tuh apa? Misalnya seumuran gitu ya, anak-anak SMA gitu, teman sobat pintar yang masih SMA curhatnya sama teman-teman SMA, pengalamannya itu bisa jadi sama atau bahkan belum pengalaman sama sekali. Tapi kalau ke konselor, kalau ke psikolog itu tuh sudah pasti mereka lebih tua dari teman-teman, sudah pasti apa namanya. Kalau kami psikolog tuh harus open mind ya. Jadi memberikan masukan yang sangat apa? Tidak judgmental banget gitu loh. Kita bisa bantu buka kacamatanya untuk lebih terang gitu loh maksudnya. Gitu Mbak Sasa. yes. Ini ada komen dari teman-teman nih Kak. Ada Kak Rosma Wulan mengatakan bahwa waras itu penting. Kak Nisa Anissa 985 juga sama, stay kewarasan, dan banyak banget teman-teman yang setuju bahwa ya waras atau kesehatan mental yang baik. Nah, tapi kan ada juga teman-teman yang memang kesehatan mentalnya nggak begitu baik. Itu tuh seberapa besar sih Kak Dite dampak yang diberikan kalau kesehatan mental kita terganggu? Contohnya mungkin status jomblo akut nih, itu salah satu dampak yang diakibatkan dari hal ini apa enggak sih Kak? Gitu. Oke. Kalau tadi Mbak Sasa menyebutkan definisi kesehatan mental menurut WHO itu yang aku garis bawahi adalah menyadari. Gitu. Kalau teman-teman yang apa? Mungkin kesehatan mentalnya tidak sedang terganggu, kan mereka tidak sadar nih, Mbak, bahwa apa? Ini tuh mengganggu mereka. Kalau teman-teman apa namanya? Kesehatan mentalnya terganggu, jelas banget nggak akan bisa sekolah dengan baik. Jelas banget nggak akan bisa apa namanya? Berinteraksi dengan orang dengan baik gitu. Itu akan apa ya? Akan jadi ganggu banget gitu loh. Bawaannya nanti jadi ya ampun rese banget sih ini orang gitu kan. Padahal sebenarnya si orang yang sedang
mengalami apa namanya, misalnya dianggaplah gangguan gitu tuh dia nggak sadar gitu. Jadi butuh ke psikolog itu untuk dibantu menyadari gitu. Bahwa kayak tadi di CDC itu adalah dasar kesejahteraannya emosional, sosial ya kan? Itu kesejahteraan gitu loh. Jadi kalau terganggu kesehatan mentalnya, ya jadinya tidak sejahtera. Gitu. Jangankan mau bersekolah, mau untuk ngurus diri sendiri aja biasanya udah nggak kepikiran tuh orang-orang yang sedang apa namanya dirundung perkara seperti itu gitu. Oke. Dengan jawaban Kak Dite tadi kan jadi mungkin banyak nih kita melihat teman-teman yang kayaknya galau, merasa kayak nggak semangat deh dan lain sebagainya. Tapi kita tuh kadang nggak sadar Kak di mana sih batasan ketika ini tuh ya memang kita lagi galau aja, kita nih lagi nggak mood aja atau lagi stres dikit aja. Gimana caranya kita tahu ternyata ini tuh udah taraf yang kayak kondisi kesehatan mental kita tuh terganggu dan kita butuh pertolongan gitu. Ketika kalau mau ditanya sudah sebatas apa, ketika semua kegiatan teman-teman sudah terganggu dan nggak achieve gitu loh. Misalnya harus bangun pagi, ibadah, mandi gitu kan, kemudian berangkat sekolah. Jangankan mau bangun gitu. Itu pasti rasanya cuma pengen nempel terus aja gitu loh. Punya pekerjaan banyak banget, apa namanya? Pekerjaannya banyak banget jadi terbengkalai. Jadi nggak bisa mengerjakan apa-apa. Harusnya bisa ketemu sama orang, jadi nggak mampu untuk ketemu sama orang. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman sudah merasa, karena emang apa yang batasannya tuh tipis banget gitu ya. Nah itu. Perlunya ke profesional tuh untuk itu, untuk mengetahui bahwa aku tuh udah sampai mana sih, udah beneran yang sampai akut ini belum gitu, ataukah baru kritis aja gitu. Karena emang kadang-kadang kita kalau lagi nggak mood nih, kalau lagi tidak apa namanya, ya not in a good mood gitu ya Mbak ya, mau ngapa-ngapain juga males gitu. Tapi tuh berapa lama tuh biasanya ada jangka waktunya. Kalau cuma sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi kalau udah sebulan 2 bulan kok nggak mood ngapa-ngapain, ya coba deh minta apa bantuan sama profesional gitu. Oke. Jadi let's say lah ketika udah seminggu lah ya Mbak Kak Dite, bolehlah teman-teman untuk datang ke psikolog dan jangan ragu nih ngerasa bahwa cuma gini doang tapi baru seminggu, nggak apa-apa, datang aja ya Kak Dite. Betul, karena kalau nanti teman-teman ke psikolog atau ke konselor tuh pasti akan dibantu banget kok, akan di apa istilahnya. Kalau orang kerja tuh akan seminggu akan dikontrol. Kamu akan gimana? Akan diawasi seminggu pertama gimana? 3 hari pertama gimana? Gitu. Itu pasti dibantu banget. Gitu. Dibantu banget buat apa? Misalnya teman-teman nggak bisa tidur gitu. Itu pasti akan 3 hari pertama nggak bisa tidurnya karena apa? Kemudian 5 hari berikutnya kamu udah bisa tidur agak enak nggak? Gitu. Itu kan pasti akan ada apa? Indikator di kontrolnya biar jadi lebih baik gitu kan. Berarti dilihat dari behavior atau perilakunya ya, Kak Dite? Yes, betul banget. Jadi psikolog ngasih panduan atau pet lah sesuai dengan background pendidikannya psikolog yang memang mempelajari itu ya. Ini benar. Ada pertanyaan menggelitik nih, komen juga sih dari ADSHEEXXO. Jadi psikolog bisa tahu rahasia orang dong, kayak gitu katanya Kak Dite. Sobat Pintar, kami bukan dukun ya. Yes. Jadi kalian tidak menceritakan rahasia kami, ya kita nggak tahu gitu. Dulu awal-awal saya selesai sekolah tanyain, kamu bisa ngeramal orang ya? Waduh, saya bukan sekolah dukun. Di jidatnya Mbak Sasa tuh nggak kelihatan tuh ada tulisan apa, pikirannya gimana, perasaannya kayak apa. Kalau tidak kalian sampaikan, kami tidak akan tahu gitu. Bukan berarti, berarti bisa tahu rahasia orang ya? Ya tak jadi tahu kalau kalian cerita gitu kan. Tapi kalau kalian tidak cerita, ya kami nggak tahu. Dan kalaupun kalian cerita, itu bukan untuk apa konsumsi pribadi ya, gitu. Bukan untuk konsumsi diceritain di luar-luar gitu. Untuk bahan kita aja, untuk bahan sesama psikolog mungkin, sesama konselor untuk ini gimana ya penanganannya lebih lanjut. Kalau kita kasih treatment ini, apakah sudah sesuai atau belum ya begitu. Bukan berarti untuk diceritain di sosmed, di stories gitu, enggak ya Mbak. Saya baru ketemu klien, mengalami bla 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 bla, enggak sampai kayak gitu. Jadi apa ya, jangan takut lah sobat untuk datang ke psikolog untuk curhat. Soalnya ini kan kayak sobat curhat sama teman-teman gitu loh. Jadi bukan rahasia yang diketahui orang lain lalu rahasianya jadi banyak yang tahu gitu. Enggak. Nah, Kak Dite, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan. Ada banyak sobat pintar yang menanggapi kalau kesehatan mental ini dianggap sepele sama ortu.
orang tua tuh nggak banyak yang aware kalau kesehatan mental itu penting, sehingga akhirnya ya anak-anaknya dianggap tidak perlu nih, kamu sholat aja lah yang rajin atau ibadah lah yang rajin. Nah itu gimana nih menurut Kak Dita nih? Iya, kebetulan kalau di kantor kami sudah banyak nih orang tua yang mulai aware bahwa anaknya butuh ke psikolog atau ke konselor itu untuk apa? Menyampaikan pikirannya, mengungkapkan unek-uneknya. Karena kadang kalau anak-anak cerita ke orang tua tuh jatuhnya dinasehatin. Tuh kan ibu bilang juga apa? Tuh kan nggak nurut sih sama bapak gitu. Nah kalau teman-teman merasa bahwa wah kayaknya orang tua aku nggak peduli deh gitu, coba deh disampaikan ke orang tuanya bahwa Pak Bu, aku tuh kok sudah 3 hari nggak bisa tidur ya, bahkan aku nggak tidur sama sekali nih 3 hari 3 malam. Boleh nggak aku kalau ke puskesmas untuk ketemu psikolog, bisa pakai BPJS kok gitu, karena kendala teman-teman untuk ketemu dengan psikolog dan konselor itu bisa jadi karena biaya Mbak, gitu. Itu emang Iya betul. apa, jadi kendala banget buat kami sih gitu. Tapi sekarang tuh sudah banyak banget kok platform yang menyediakan layanan konsultasi, layanan konseling dengan harga yang cukup miring. Salah satunya di puskesmas itu bisa pakai bisa pakai BPJS setahu saya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di kota-kota besar tuh sekarang kayak puskesmas sudah dijangkau oleh psikolog. Sekolah pun sekarang juga sudah mulai dimasuki oleh psikolog-psikolog, nggak cuma guru BK doang. Tapi ada psikolog sekolah yang memang rutin datang seminggu bisa 2 atau 3 kali gitu untuk mengadakan konseling untuk anak-anak gitu. Jadi disampaikan aja teman-teman, kalau kalian merasa bahwa wah ini kayak udah ada yang nggak bener nih di dalam badan gue nih, ada yang nggak bener nih di pikiran gue nih gitu, disampaikan. Tapi ya kadang orang tua tuh masih suka apa sih, wah nanti anakku dianggap gila, nggak gitu, bisa dijelasin kok pelan-pelan bahwa aku butuh bantuan profesional sini, maaf Pak, jadi boleh nggak aku ke psikolog untuk konsultasi gitu. Oke, benar banget nih Kak Dita. Ada satu komen dari Sobat Pintar namanya Mizela Angelina. Dia komen, nyari bapak sama emak yang ngerti mental health itu di mana sih Kak Dita? Nah ini nih Kak, kan tadi udah Kak Dita juga sampaikan bahwa diarahkan aja ke orang tua bahwa pakai BPJS bisa, tapi banyak orang tua yang merasa bahwa itu nggak penting nak, kamu bisa melakukan hal yang lain kayak gitu. Nah, ada nggak sih Kak cara atau platform lah untuk mengedukasi istilahnya orang tua biar penting loh Bapak, Ibu, seperti itu. Ya, kalau nyari orang tua tuh nggak bisa diganti ya. Siapa tadi namanya, Angel? Mizela. Maaf ya, bisa bantu untuk mengganti orang tua itu kayaknya kok susah banget gitu kan. Tapi kalau mengedukasi orang tua tuh sekarang banyak banget platformnya. Ya kan, di Aku Pintar nih bisa kok, ada kok yang untuk orang tua gitu tuh, setahu aku ada beberapa tulisan-tulisan, ada beberapa artikel yang bisa dibaca sama orang tua. Main ke Wiloka juga bisa banget di Instagram kamu. Kalau misalnya teman-teman searching pakai hashtag kesehatan mental atau mungkin psikolog Jogja, psikolog Jakarta atau apapun itu sudah banyak banget kok keluar gitu. Itu udah aku nggak tahu nih boleh sebut merek kayak nanti karena tidak berafiliasi nih kayaknya nggak boleh nih. Tapi banyak banget platform psikologi yang apa namanya itu parent friendly gitu loh, bisa dibaca gitu kan. Dicari aja pakai hashtag pengasuhan mungkin, parenting mungkin atau apapun gitu. Itu bisa kok diusahakan untuk dicari gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak banget ya Mbak, cuman karena saking banyaknya itu kadang-kadang dari Sobat Pintar tuh suka, aduh nyarinya apa ya Mbak? Aduh kata kuncinya gimana ya Mbak? Gitu. Itu yang suka yang bikin apa jadi bingung. Apa ini? Orang Jawa bilang kewowoken gitu loh. Semua masukin gitu kan jadi bingung. Information overload ya Mbak, banyak banget info, bingung milihnya yang mana nih. Kak Dito boleh dong diinfokan ke Sobat Pintar Instagramnya Wiloka, siapa tahu Sobat mau ke sana ngunjungin. Boleh banget, bisa di wiloka.workshop. Wiloka.workshop. Wow, ngiklan begini. Silakan ya teman-teman untuk cari tahu lebih lanjut tentang kesehatan mental. Di sana banyak banget informasi-informasinya. Oke, Kak Dito, kalau tadi kita ngebahas tentang orang tua, mungkin kita sekarang bisa beralih ke yang masih deket-deket aja lah, tetangga. Nah, banyak nih Sobat Pintar yang merasa bahwa tetangga ini salah satu faktor nih yang bikin kesehatan mental kita naik turun lah. Ini ada komen dari Baik Amalia, kadang suka kena mental kalau dengar omongan tetangga. Nah, gimana nih menurut Kak Dita nih? Tetangga ini ya jadi pengaruh yang cukup besar ya berarti ya. Betul. Perlu diingat Mbak, lidah tetangga itu lebih tajam daripada pisau dapur, ya kan? Betul, setuju.
Ya kan, nggak ngikut biayain kita, nggak ngikut makanin kita ya kan, tapi komennya paling pertama gitu. Itulah tetangga, saudara-saudariku gitu ya. Jadi kalau misalnya ekstrimnya sih gimana ya biar nggak kena mental, ya pindah aja, itu yang paling ekstrim. Itu paling ekstrim, paling cepet tuh, pindah aja kamu, nggak usah tetanggaan sama dia gitu. Tapi nih kalau misalnya teman-teman, ya Allah Mbak, rumah saya di kampung, mepet kanan kiri, nggak mungkin dong saya pindah gitu kan. Itu apa? Aku sih selalu bilang sama klien-klienku bahwa telinga kita itu, telinga kita tuh cuman ada dua. Tangan kita juga adanya cuma dua. Kalau kita sibuk nutupin mulut-mulut orang tetangga, itu nggak akan cukup karena tangannya cuma dua. Gitu kan. Jadi mending tangannya dipakai buat nutup kuping kita aja, gitu kan. Tangannya bisa megar, bisa mingkup gitu. Kalau misalnya informasinya baik, informasinya positif, ya dibuka lebar-lebar gitu. Oh, dicerna, oke, dipahami gitu. Tapi kalau kira-kira omongannya udah nggak bener, ya udah tutup rapat aja. Bodoh amat gitu. Terkadang bodoh amat itu perlu kok gitu. Dan kamu nggak apa-apa loh kalau misalnya kamu bodoh amat sama omongan tetangga, nggak bikin mati gitu kan, nggak bikin kamu jadi gimana juga gitu. Udah bodo amat, mau dikatain gak sopan sama orang tua, nggak dengerin, ya ibu komennya malah bikin saya mental breakdown itu tadi, jadi mendingan nggak usah saya dengerin gitu. Setuju. Jadi dipasang saringan di telinganya, dipasang saringan di pikirannya, dipasang saringan di hatinya gitu. Kira-kira komennya Mbak Sasa yang tadi itu bikin sakit hati nggak ya? Oh dia ngatain saya hitam, oh dia ngatain saya dekil gitu. Lah kulit saya emang hitam, saya emang dekil. Oke. Jadi diterima memang kulitnya hitam dekil, tapi artinya kan nggak perlu dimasukin ke hati banget tuh. Ya udah masukin kuping kanan, dikeluarin kuping kiri, nggak perlu dipikir dalam-dalam gitu. Tapi kalau misalnya komennya Mbak Sasa, kamu kok kayaknya lesu ya, kamu kok kayaknya kisut ya gitu, kamu kenapa, ada pikiran atau apa gitu, lagi terlilit utangkah misalnya, atau kamu lagi putus cintakah gitu, itu boleh masuk kuping kanan, dipikir dulu, oh iya ya, gue kenapa ya, kok gue kisut kenapa ya, oh iya gue 3 hari nggak tidur, saya 3 hari nggak tidur nih, kenapa ya saya 3 hari nggak tidur, oh PR-nya banyak banget, tugasnya banyak banget, deadline semua gitu, makanya saya nggak tidur. Oke, dipikir, dimasukin ke hati, bikin sakit hati nggak? Oh enggak, ya udah gitu loh. Jadi proses kita untuk menerima informasi itu emang gitu, masuk dulu dipikir, masukin ke hati, kalau misalnya sakit hati ya langsung dibuang, nggak perlu dipikir banget gitu. Tapi kalau misalnya informasinya memang mendukung, informasinya positif, ya dipikir dulu, diresepin ke hati, baru yang nggak oke dibuang gitu. Oke, jadi kalau saya bisa menarik kesimpulan nih ya Kak, kita nih nggak bisa mengontrol perilaku orang lain, perkataan orang lain, dan lain sebagainya, tapi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita menerima hal tersebut, perkataan orang lain, perilaku orang lain, dan bagaimana sih kita mengolahnya di dalam diri kita. Benar nggak Kak Dita? Yeah. Betul banget. Bagaimana kita merespon itu semua. Apakah kalian akan jadi sedih gitu kan, terus nggak mau makan gitu, ya itu semua keputusannya ada di teman-teman gitu kan. Tapi kalau kamu mau cuek aja, bodo amat kan, lo kagak ngasih gua makan kan, ya udah gitu. Udah, jadi bagaimana kita meresponnya gitu. Oke, self awareness, betul. Oke, kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Dita. Mungkin ini pertanyaan yang sangat mewakili para sobat pintar yang masih belajar di rumah atau PJJ, jadi hampir 24/7 di rumah aja deh pokoknya. Ada nggak sih Kak Dita tips-tips yang bisa diberikan ke sobat pintar agar mendetoks dirinya sendiri sehingga kesehatan mentalnya tetap terjaga dengan baik dan tidak terganggu nih? Ada nggak nih Kak Dita? Oke, mungkin sebenarnya ini adalah tips atau jawaban klasik, Mbak. Bikin jadwal. Bikin jadwal itu kalau gimana ya? Teman-teman kan di rumah terus nih ya, terkungkung kan, tengok kanan lemari, tengok kiri kasur, depan tembok, belakang tembok gitu. Dengan bikin jadwal, teman-teman itu jadi akan tahu kapan sih aku istirahatnya, kapan sih aku butuh me time-nya gitu. Me time-nya ngapain aja Mbak? Bebas, terserah kalian. Mau TikTok-an boleh ya kan, mau nonton reels di Instagram boleh, mau nonton drakor juga nggak masalah, mau fun girling juga silahkan gitu. Karena itu semua balik ke teman-teman semua, me time-nya orang-orang tuh beda-beda gitu. Sama-sama kakak adik tapi cara me time-nya beda gitu. Nah, dengan bikin jadwal, teman-teman itu tahu kapan lowongnya, kapan kalian bisa charging energi lagi gitu loh. Oke, aku jam 7 sampai jam 10 aku belajar. Kemudian jam 10.30 sampai jam 11.30 kok ada waktu lowong ya? Ini buat apa ya? Oh, aku kalau jam segitu tuh udah lapar nih. Oke, chargingnya adalah dengan makan. Oh, chargingnya dengan meletakkan cemilan di kanan kiriku gitu. Oke, kemudian belajar lagi sampai selesainya jam berapa? Jam 1 gitu misalnya. Oke, setelah selesai jam 1 aku ngapain ya? Oke, ibadah dulu, selesai, kemudian kayaknya aku nanti sore mau ngaji, aku ada les tambahan, lebih baik aku tidur. Ini chargingnya gitu.
Dengan kalian tidur cukup, dengan kalian makan cukup, itu salah satu cara menjaga kesehatan mental juga. Karena kalau tidurnya nggak cukup, makannya juga nggak cukup, mau kata kalian lagi di Maldives, ya kan, di pinggir pantai, liburan kemana, manalah kemana gitu tuh, kalau tidur nggak cukup, makan nggak cukup, ya bye-bye gitu. Percuma gitu kan. Jadi teman-teman sobat pintar tuh jangan mikirnya jangan yang ketinggian banget dulu gitu loh. Bahwa me time-nya itu bisa dengan pup teratur, itu juga me time loh, Mbak. Pup teratur itu bisa bikin menjaga kesehatan mental loh. Karena kalau kalian udah 3 hari nggak ngepup itu kan pasti, wah badannya rasanya nggak karu-karuan kan. Benar. Mau ngomel-ngomel. Iya, begitu, sesederhana itu aja. Bahwa dengan kalian bangun pagi terus ngepup, itu adalah salah satu ritual atau jalan atau caranya teman-teman buat bisa lebih rilis, bisa lebih mikir ke depannya lebih nyaman gitu. Oke. Nah, itu Sobat Pintar dengan membuat jadwal, dan dari membuat jadwal ini malah Sobat Pintar tuh jadi bisa tahu ya Kak, bahwa ternyata dirinya ini adalah yang belajarnya bisanya 3 jam terus habis itu istirahat dan lain sebagainya, jadi kenal diri sendiri ya Kak. Bener banget lah. Ada yang memang belajarnya per setengah jam, istirahat nanti lanjut lagi gitu kan. Ada yang ngedur langsung dari pagi sampai siang, dipelajari semua mata pelajarannya, itu ya ada gitu. Jadi dengan bikin jadwal, mungkin klasik ya sebenarnya, bikin jadwal lagi, tapi memang dengan kalian bikin jadwal itu bisa tahu bahwa ritmenya gimana sih gitu, bahwa ternyata aku tuh belajarnya tipikalnya yang bisa di depan laptop ngeliatin guru ngomong gitu kan, atau belajarnya sambil tiduran sambil tulis-tulis, atau yang tipikal belajarnya adalah harus bikin mind map, coret-coret di tembok gitu. Nah, dengan bikin jadwal itu kalian jadi tahu gitu loh. Oke, kalau pelajaran sejarah aku harus bikin mind map. Oke, kalau pelajaran matematika aku harus yang duduk diem ngeliatin gurunya ngomong gitu. Itu bermula dari bikin jadwal biasanya. Oke, ngomong-ngomong bikin jadwal kayak gitu, itu bisa dikatakan dengan self reward juga nggak sih Kak? Dengan nanti adanya jadwalnya terpenuhi, terus teman-teman jadi ngerasa seneng, bangga, dan akhirnya yang nge-reward dirinya sendiri kayak gitu. Menurut Kak Dita, self reward itu bisa jadi cara menjaga kesehatan mental atau justru malah sebaliknya nih, atau bisa jadi ranjau gitu? Bisa kayak pisau sih menurutku Mbak, si self awareness ini. Kalau kita kalau kita tahu bahwa dengan self awareness aku akan melakukan ini, atau setelah aku melakukan ini kemudian aku bisa melakukan ini gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang nih banyak teman-teman yang suka hanyut terbawa dengan si self awareness-nya ini. Kayak dulu tuh, ini contohnya adalah aku ada tugas yang harus aku selesaikan, tapi bunek banget kan ya, stres banget, harus buka banyak buku, harus ngetik segala macam. Oke deh, aku nonton drakor dulu. Setelah nanti aku nonton drakor, aku akan kembali mengetik pekerjaanku. Yang terjadi apa? 3 film selesai, kerjaannya enggak. Ya, gitu kan, bablas gitu. Nah, kalau kita nggak punya kontrol, kalau kita nggak punya jadwal itu tadi, ya jadi kayak aku tadi, bablas aja udah. 3 film selesai, ya kan, 25 episode selesai, tapi kerjaannya nggak beres gitu. Tapi kalau teman-teman punya jadwal, teman-teman punya kontrol, itu mau rewardnya di depan atau rewardnya di belakang, itu akan enak aja gitu loh. Oke, aku nggak bisa nih kalau sekarang aku langsung ngerjain, bakalan nggak jadi nih. Oke, aku nonton dulu deh. Oke, nontonnya berapa lama nih? Kamu mau nonton berapa episode gitu misalnya? Aku mau fangirling deh Mbak, aku mau teriak-teriak sama idol aku, silakan, tapi dijamin, dikasih jam gitu maksudnya. Berapa lama? Sejam, 2 jam, sehari gitu. Ada maksimalnya, minimalnya berapa, maksimalnya berapa gitu. Jadi ketika udah sampai batas maksimal, ya udah stop, kembalilah ke tugas yang harus kamu kerjakan gitu. Karena kalau enggak ya itu tadi, bye gitu. Berarti ada batasan yang jelas gitu ya Kak. Nah, dari banyak sekali bentuk self reward yang macam-macam, kalau dari yang Kak Adita sampaikan tadi, yang Kak Adita jawab, berarti aku bisa mengambil kesimpulan bahwa ada nih self reward yang sebetulnya tuh negatif atau bentuknya itu nggak bagus kayak gitu kan ya Kak. Oke, nah gimana sih Kak cara teman-teman biar menghindari dari self reward yang ternyata tuh negatif atau nggak baik bagi mereka gitu, tapi mereka sudah terlanjur kayak kesenangan, keranjingan gitu, dan nggak bisa lepas. Ya, memang keluar dari zona nyaman itu atau sesuatu yang menyenangkan itu susah ya Mbak. Kalau aku nih, tadinya tuh menonton drama Korea adalah sebagai self reward aku, dan aku melakukan itu di depan.
aku nonton dulu, abis itu nanti kerja gitu kan. Tapi ternyata kok malah jadi kebalikannya nih, malah jadi nggak oke nih gitu kan. Akhirnya lagi-lagi aku menukar jadwal itu. Secapek apapun aku harus ngerjain tugas dulu, gitu kan. Nggak perkara cuman jadi sebaris 2 baris, bodo amat lah. Yang penting aku udah ngasih jam, oke, aku belajar dari 20.30 sampai jam 9 nih, setengah jam aja dulu. Seberapapun dapatnya, aku harus fokus di kerjaan itu. Baru habis itu nanti aku akan men-self reward dengan menonton 1 episode drama gitu misalnya. Oke. Sebenarnya si nonton drama ini kan nggak positif, nggak negatif juga gitu kan, Mbak. Tapi karena aku lakukan di depan, itu jadi negatif karena tugasku jadi nggak selesai. Gitu. Akhirnya oke, jadi aku selesaikan dulu tugasku, duties-nya gimana, selesai, oke, baru nanti aku menonton gitu. Kemudian kalau misalnya, oh ternyata aku ngerjainnya bisa sampai 2 jam nih tugasnya, oke, berarti aku akan self reward dengan nonton 2 episode gitu. Jadi ada strategi lah ya. Benar. Jadi dilihat nih sama teman-teman bahwa sama sobat pintar, kira-kira kalau misalnya aku main TikTok gini nih, aku jadi happy. Oke. Berapa lama kamu akan happy main TikTok itu gitu kan? Kalau misalnya dilakukan di depan, wah TikTokan terus, nggak selesai-selesai. Tugasnya jadi apa? Terbengkalai. Ya coba diubah, diselesaikan dulu tugasnya, baru habis itu main TikTok sak puasmu gitu misalnya. Oke. Kak Dita, mungkin kita bisa geser ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari tadi kolom komentar udah banyak banget nih teman-teman yang ngerasa bahwa stres lah atau nggak mood, galau dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman atau sobat pintar ini sudah terlanjur mengalami mental illness, katakanlah seperti itu, apa sih yang sebaiknya dilakukan? Oke. Kalau diagnosis kamu mental illness dengan sebutan apapun itu tuh sebenarnya hanya bisa diberikan oleh psikolog, konselor, atau dokter, ya Mbak ya. Jadi nggak bisa nih, cuman karena nonton TV, kok kayaknya aku merasakan hal yang sama dengan artisnya itu, gitu kan, atau habis baca sebuah artikel, terus kok kayaknya aku merasakan itu deh, kayaknya aku mental illness ya. Belum tentu gitu kan. Jadi kalau yang kalian masih ala-ala self-diagnose gitu, mendingan cek ke profesional deh gitu. Dan kalau memang teman-teman sudah terdiagnosa seperti itu oleh konselor, psikolog ataupun mau dokter, ya yuk ini dijalani terapinya bareng-bareng gitu kan. Yuk bisa kok gitu. Kalau kata anak sekarang, yuk bisa yuk gitu kan. Bisa yuk gitu. Misalnya, wah aku bipolar Mbak, anggaplah begitu. Kalau kamu bipolar terus kenapa? Apakah kamu nggak bisa jadi orang sukses? Enggak kok. Kalau misalnya aku ternyata anxiety disorder, aku cemas banget. Apakah kamu artinya kamu nggak boleh berkarya? Apakah artinya kamu nggak boleh naik ke atas panggung? Enggak kok gitu. Bisa kok, kan itu bisa banget dikontrol gitu. Jadi mau kata kamu punya kasarnya gangguan mental apapun, kalau kamu dengan kesadaran diri menjalani untuk jadi yang lebih baik, untuk mengontrol itu gitu ya, itu bisa kok kamu jadi siapa saja gitu. Jadi kalau misalnya ada sobat pintar di sini yang ternyata, wah Mbak saya terdiagnosa, itu tadi mungkin apapun itulah, bahwa hey dunia belum berakhir gitu loh. Dijalani, dijalani sayangku gitu kan. Yuk jalan sama-sama bahwa kalau punya mental illness ya nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin gimana caranya kamu jadi agen perubahan buat dirimu dan buat orang lain gitu. Yes. Jadi jangan self-diagnose ya, sobat pintar ya. Harus didiagnosa oleh psikolog, psikiater, atau dokter. Dan ketika teman-teman sudah didiagnosa, itu artinya bukan batasan, karena peluang teman-teman masih sangat luas dan sama aja kayak teman-teman yang nggak punya mental illness, nggak punya isi mental illness gitu ya Kak Dita. Nah, tapi nih Kak Dita, sayangnya ada stigma yang negatif dari masyarakat tentang pengidap atau teman-teman yang punya mental health atau mental issue atau mental illness katakanlah ini. Banyak yang merasa bahwa mental illness bisa nular nih dan lain sebagainya. Itu gimana ya menurut Kak Dita ya? Itu kan ekstrim banget ya. Mental illness tuh nggak kayak Panu yang tukeran anduk terus ketularan. Yes. Itu gitu kan. Jadi dan yang namanya mental illness itu panjang rentetannya gitu loh. Kenapa kok sama-sama kakak adik gitu ya, bahkan mungkin anak kembar, kok yang satu terdiagnosa begitu, yang satunya kok enggak gitu. Itu rentetannya panjang teman-teman gitu. Bukan cuma perkara
kamu dikatain gendut hitam jelek sama tetangga terus kamu jadi kena mental illness tuh nggak begitu gitu. Kalaupun sampai iya, artinya sebelumnya mungkin kamu pernah punya pengalaman traumatis, mungkin pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan, makanya ketika itu ditahan banget jadinya ya meledak itu tadi gitu kan. Jadi kalau stigmanya nggak bener, nggak usah didengerin itu tadi. Kalian hanya butuh apa? Tunjukin aja bahwa oh gue bipolar nih, gue bisa kok sukses gitu. Oh aku nih gitu, ternyata aku anxiety disorder, ternyata aku bisa loh manggung di depan Pak RT Bu RW gitu kan, nggak cemas lagi kok, nggak takut lagi kok gitu. Itu tapi apa ya, jangan terus karena yang penting itu tidak membahayakan kalian, yang penting tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kenyamanan bersama, lakukan teman-teman gitu. Karena ada beberapa dari orang-orang yang kan gue begini, jadi kamu harus maklum, itu kan jadi bikin lingkungannya nggak enak ya. Oke, jadi kontrol apa yang bisa dikontrol dari diri sendiri ya Kak Dita. Betul. Oke. Kak Dita, BTW dari tadi udah banyak banget nih Sobat Pintar yang bertanya di kolom komentar dan udah nggak sabar nih buat dijawab sama Kak Dita. Kita ada pertanyaan pertama dari Fitri LSD. Kak Dita tolong banget jawab. Aku kalau panik suka gemeteran Kak. Jangankan panik kalau ada yang ngomong keras, aku tiba-tiba aku refleks gemetar Kak. Itu gimana? Udah bilang ke ortu malah dibilang lebay. Nah, gimana nih Kak? Ya, mungkin ada teman-teman yang siapa tadi namanya Mbak? Fitri ya? Fitri. Fitri mungkin dulu waktu Fitri kecil nih, Fitri pernah mendapatkan perlakuan yang atau dengar balon meletus di samping aja. Itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Itu bisa jadi pengalaman yang cukup traumatis buat kamu. Makanya ketika ada suara omong, wah, begitu kamu langsung, wah apa ini, gitu kan? Itu sangat wajarlah terjadi kok, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kamu bisa punya akses ketemu dengan psikolog dan konselor, lakukan sayangku. Tidak perlu Kalau misalnya Fitri ini usianya 18 tahun ke atas, dia sudah punya wewenang untuk dirinya sendiri, Mbak Sasa. Dia tidak perlu izin orang tuanya lagi. Ya kan, meskipun 18 tahun itu juga udah dewasa, tapi menurut WHO kan masih anak-anak tuh. Tapi kalau di atas itu, kamu sudah punya wewenang tersendiri atas dirimu. Kalau misalnya kalau misalnya Fitri di sekolah ada mungkin guru BK, mungkin ada orang dewasa yang kamu percaya, boleh diceritain kok. Gitu. Kalau misalnya kamu merasa ini sudah sangat mengganggu banget nih, kamu jadi nggak bisa, misalnya kamu ada terus punya pekerjaan sampingan di radio gitu, sedangkan radionya radio yang nyiarin lagu-lagu heavy metal misalnya, kan itu jadi ganggu ya gitu kan. Itu memang perlu dibenerin pelan-pelan gitu. Begitu. Oke. Pelan-pelan, semangat tapi bisa kok. Semangat Kak Fitri, pelan-pelan tapi bisa. Dan kayaknya Kak Fitri ini masih dalam usia-usia SMA. Kalau bisa cerita dulu ke Ibu Bapak Guru BK-nya, itu akan sangat membantu ya Kak Dita ya. Oke, kita ada di depannya Bapak Ibu, saya mau cerita kok, kayaknya saya ada yang tidak sesuai nih gitu. Nah, kalau misalnya udah begitu tuh biasanya guru BK akan, oke, intensinya akan lebih gimana nak? Apa yang bisa Bapak Ibu bantu? Biasanya gitu. Oke, ceritakan ya Kak Fitri, ceritakan. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Putri Nadila W. Kak, cara biar nggak insecure dan selalu percaya diri gimana Kak? Soalnya aku kerugian waktu ngomong di depan orang banyak. Nah, ini kayaknya menyangkut dengan mental health juga ya Kak? Benar. Semua orang itu punya insecurity masing-masing. Ya kan? Semua orang itu pasti punya ada suatu hal yang dia pasti akan insecure, apapun itu. Perkara suaranya mungkin cempreng, perkara badannya mungkin pendek, perkara rambutnya keriting, apapun itu. Tugasnya kamu adalah bagaimana mengolah si insecurity-mu itu jadi sesuatu yang spektak gitu loh. Jadi sesuatu yang malah bisa improve, yang bisa jadi kamu improve gitu kan. Kalau misalnya, aduh aku grogian banget kalau harus ngomong di depan orang padahal aku calon MC gitu. Oh itu bisa dengan latihan kok gitu. Ada yang namanya public speaking, kamu bisa latihan itu. Aku bisa dapat di mana Mbak? Mungkin intip-intip ke Aku Pintar, mereka barangkali Aku Pintar mau mengadakan pelatihan public speaking, who knows gitu kan? Diintip-intip bisa, main ke Instagramnya Wiloka juga bisa. Jadi gimana caranya mengolah si insecurity-mu itu tadi jadi sesuatu yang jadi lebih oke gitu. Karena semua insecure itu bisa
bisa dilatih kok, bisa diperbaiki kok gitu. Oke. BTW benar banget tadi Kak Dita. Siapa tahu AP mau bikin pelatihan public speaking, benar banget. Hari Jumat tanggal 15 Oktober, silahkan teman-teman daftar, jangan lupa karena Aku Pintar mengadakan pelatihan public speaking. Teman-teman boleh deh cek-cek di Instagramnya Aku Pintar dan jangan sampai ketinggalan ya. Kayaknya aku udah Mbak tahu loh. Thank you loh Kak Dita. Oke, Kak Dita ini ada yang mau nanya lagi nih. Ini dua pertanyaan dari dua teman dari Sobat Pintar, tapi satu maknanya nih. Bagaimana dengan orang yang melakukan self-harm dengan melakukan eating disorder? Itu dari Kak Diva P. Kemudian dari Kak TNR Betania juga sama nih. Kak, kalau soal self-harm itu udah level terparah nggak sih? Bisa nggak sih Kak mengatakan bahwa itu terparah lah atau belum lah gitu-gitu? Kalau sudah sampai self-harm, itu harus segera minta tolong sama profesional ya, karena self harm ini mungkin sudah levelnya ya mungkin dibilang kasarnya mungkin terparah ya Mbak, gitu, sampai menyakiti diri sendiri, sampai merasa dirinya tidak berguna, sampai merasa dirinya tidak berharga dengan apapun itu gitu ya, dengan motong nadi mungkin, dengan eating disorder tadi, dengan tidak makan atau malah makan yang semua dimakan nggak bener gitu kan, itu yuk ke profesional yuk gitu. Nggak apa-apa kok gitu, bisa kok dibantuin, itu bisa banget gitu. Jadi kalau udah yang sampai begitu tuh sebaiknya ditemenin gitu kan, jangan kalau misalnya teman-teman punya teman atau yang punya teman, punya rekan yang seperti itu, jangan dijauhi, jangan dijudge, jangan lu sih nggak pernah sholat, lu sih nggak pernah berdoa, jangan begitu, karena kita nggak tahu tingkat iman seseorang tuh kayak apa, kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu gimana dia sembayangnya, gimana dia berdoanya, itu kita nggak tahu. Jadi kalau perkara agama, perkara keimanan itu biarlah orang itu dan Tuhan aja yang tahu. Jadi kalau teman-teman punya teman seperti itu, ditemenin, disupport bahwa yuk bisa yuk, bahwa kamu butuh bantuan ke profesional nih, yuk tak temenin, nggak apa-apa yuk. Orang-orang seperti itu tuh sebenarnya secara garis besar mereka butuh ditemenin, Mbak. Butuh tahu bahwa dirinya berharga, butuh tahu bahwa oh aku nih nggak baik-baik saja, tapi ya nggak apa-apa loh gitu. Bahwa nggak apa-apa, tidak baik-baik saja, it's okay not to be okay tuh nggak apa-apa gitu loh. Itu tuh mereka yang begitu tuh butuh tahu itu gitu loh, bahwa ya it's okay not to be okay tuh nggak apa-apa gitu. Kamu mau nangis 3 hari 3 malam nggak apa-apa, tapi makan. Ya kan? Kamu misalnya nggak mau mandi 7 hari 7 malam nggak apa-apa, tapi makan. Tapi tidur cukup gitu loh. Itu mereka butuh ditemenin itu, bahwa mereka berharga, mereka masih ada orang-orang yang peduli sama mereka, karena biasanya teman-teman yang sudah melakukan self harm gitu tuh merasa bahwa udah nggak ada yang peduli sama aku, udah nggak ada yang mau jadi teman aku, udah nggak ada yang sayang sama aku lagi gitu. Oke, tuh sobat, ketika melihat temannya yang melakukan self harm atau udah menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang nggak betul lah, jangan lari, tapi silakan temenin aja. Mungkin teman-teman yang melakukan self harm dan punya perilaku seperti itu kadang rewel gitu ya Kak Dita, tapi ya memang itu membutuhkan dampingan seperti yang tadi Kak Dita bilang. Nah nih Kak Dita ada yang mendoakan nih. Beruntung banget nanti kalau Kak Dita punya anak udah tahu semua ilmu mental. Didoain gitu Kak. Amin, terima kasih ya. Semoga juga kamu dengan nonton ini jadi punya bekal kalau misalnya berteman atau bersosialisasi dengan siapapun, misalnya nanti kamu menikah, kamu juga akan bisa, ini ada yang nggak benar dengan diriku, aku harus take time dulu gitu kan. Ada yang nggak beres dengan pikiranku, aku mundur dulu sebentar, itu juga nggak apa-apa kok gitu. Terima kasih ya. Dari siapa ini ya Kak tadi? Dari Dita Auliana, Kak Dita tadi yang mendoakan. Terima kasih Dita. Oke. Nah, Kak Dita, ini masih banyak banget pertanyaannya, tapi sayang banget ini waktunya terbatas. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih dari Beban Swasta username-nya. Aduh, Kak tolong dijawab. Saya dari kecil kurang dapat dukungan dari keluarga. Terus tiap saya cerita nggak pernah didengar. Jadi gimana ya, Kak? Oke. Memang kadang keluarga itu bisa jadi musuh utama buat diri kita, gitu kan? Dan Mas Beban Swasta, Mas atau Mbak Beban Swasta ya namanya ya, gitu banget sih. Aja Kak. Oke, Kak Beban. Aduh, jangan Kak Beban juga ya. Oke, gini. Kalau misalnya kamu merasa tidak mendapat dukungan dari keluarga, kamu boleh banget kok mencari dukungan di tempat lain. Tapi yang positif ya. Gitu. Dukungannya apa, Mbak? Dukungannya siapa gitu? Teman bisa,
tempat kerja, sekolah, tempat les-lesan, itu bisa menjadi support sistemnya kamu gitu. Kita jadi manusia itu kalau misalnya di tempat ini nggak nyaman, kita pasti akan pindah ke tempat yang lain untuk apa? Untuk kenyamanan diri kita gitu kan. Dan itu boleh banget kamu lakukan. Gitu. Kalau kamu merasa di rumah kamu tidak, ini bukan berarti aku ngajarin, oke kamu keluar dari rumah gitu, enggak ya. Tapi memang ada tipikal keluarga yang malah jadinya toxic family gitu kan, tidak nge-support anaknya, tidak memberi apresiasi untuk anaknya, itu juga jadi beban tersendiri buat anak gitu kan. Kamu bisa mencari atau membentuk support system sendiri untuk dirimu kok. Kamu dengan teman-temanmu, dengan sahabatmu, dengan gurumu gitu. Itu bisa banget. Gitu. Dan kalau merasa itu sudah sangat terganggu banget lagi, please datanglah ke profesional. Gitu. Jangan takut bahwa pantes anak keluarganya nggak bener nih, makanya dia ke psikolog gitu. Nggak. Keluarga yang menurut mata orang bener-bener baik-baik aja juga banyak kok yang ke psikolog gitu. Jadi don't worry, be happy gitu, bahwa nggak apa-apa ke psikolog gitu. Kamu bisa menciptakan support system itu dari pasti mereka akan ngebantuin sih, maksudnya oke, kamu bisa loh menciptakan support system dengan cara seperti ini. Oke, kamu bisa loh menciptakan atau mencari support system dengan cara yang seperti itu gitu. Itu gunanya ke profesional tuh seperti itu. Oke. Mungkin saat-saat sekarang tuh kita ngerasanya kayak nggak ada banget sih yang dukung aku, nggak ada yang care sama aku, tapi ternyata tuh banyak banget ya Kak Dita ya, asal kita mau membuka diri, mau coba untuk cari gitu kan. Betul banget. Yes. Oke. Kak Dita, masih banyak sekali nih pertanyaannya, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan tentang isu-isu kesehatan mental, silahkan mampir ke IG-nya Wiloka di wiloka.workshop. Betul ya, Kak Dita? Oke. Kak Dita, terima kasih banyak. Pokoknya diskusi kita malam ini benar-benar seru banget dan benar-benar daging semua. Saya merasa banyak banget manfaat yang bisa kita ambil nih. Pasti Sobat Pintar juga ngerasa kayak gitu. Pokoknya kesehatan mental itu nggak kalah penting dari kesehatan fisik atau kesehatan badan kita ya Kak Dita. Betul banget. Oke. Malam ini benar-benar deh Kak Sasa dapat banyak sekali tips dan ilmu tentang cara yang benar untuk menjaga kesehatan mental diri dan bagaimana tuh keep ourselves sane. Dan kalau Sobat Pintar pasti Kak Sasa yakin juga dapat banyak ilmu kan. Sebelum kita tutup obrolan, boleh dong Kak sepatah kata atau final statement untuk Sobat Pintar. Oke. Buat teman-teman, bahwa seperti tadi yang udah Mbak Sasa bilang, kesehatan mental itu sama pentingnya sama kayak kesehatan fisik atau badan kita gitu ya. Jadi please yang misalnya lagi suntuk di rumah karena sekolahnya daring terus atau tiba-tiba besok sudah mau PTM gitu kan, itu pinter-pinterlah cari cara untuk kalian me time itu tadi, bikin jadwal itu mungkin kelihatan klasik, tapi itu bisa banget ngebantu kalian untuk tahu kapan aku harus istirahat, kapan aku harus mulai kerja lagi gitu. Dan bagi teman-teman atau bagi Sobat Pintar yang merasa kok ada yang aneh dengan diriku, ada yang aneh dengan pikiranku, dan itu sudah mengganggu kegiatan kalian, please jangan self-diagnose, please jangan percaya sama Google 100%, meskipun Google itu pinter ya gitu kan. Meskipun banyak psikolog yang nulis artikel, tapi please datanglah ke psikolog, konselor, atau dokter gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Dita. Terima kasih Sobat Pintar telah menyaksikan live Instagram Aku Pintar dengan Wiloka Workshop Detox Diri Self-Care ala Generasi Z malam ini. Sampai jumpa di kegiatan Aku Pintar lainnya. Dadah. Makasih Kak Dita. Selamat malam semuanya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.